Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 7 sampai 17. Demikian bunyinya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh satu kisah yang sangat legendaris dan menarik untuk diamati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Reformator Dr. Martin Luther pernah mengatakan, "Here I stand." Di sini aku berdiri. Ungkapan "di sini aku berdiri" adalah merupakan ungkapan keberanian dan kebebasan personal yang dimiliki oleh Martin Luther sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan iman yang dia miliki. Hal ini dikatakan oleh Martin Luther ketika berada di kota Worms, Jerman pada waktu itu. Saudara-saudara, setelah Martin Luther
menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dia menghadapi banyak tantangan dari gereja Roma Katolik dan juga dari pemerintah Romawi dan pemerintah di Jerman. Mereka membujuk, bahkan mereka mengancam supaya Martin Luther menarik semua pengajarannya, menarik semua tulisannya yang dianggap oleh gereja Roma Katolik menjadi ancaman. Tetapi Martin Luther memiliki pendirian yang berbeda. Karena dia tahu betul bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Itu adalah sesuai dengan firman Allah. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Karena itu dia katakan, "Here I stand, I can do no other. God help me." Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan yang lain. Tuhan menolong aku. Satu pendirian yang tegas, pendirian yang jelas, pendirian yang berani, tanpa bimbang dan ragu. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pernah mengatakan, "The future does not belong to the faint-hearted, it belongs to the brave." Masa depan bukanlah milik orang yang penakut dan pengecut, melainkan pemberani. Tidak ada orang yang suka dengan pengecut dan penakut. Karena dia tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa diharapkan untuk mendukung atau menguatkan di saat kita membutuhkan, di saat orang-orang di sekitarnya membutuhkan. Sebaliknya, orang pemberani mampu memberikan semangat, kekuatan, motivasi, harapan untuk melihat masa depan dalam perspektif yang baru sesuai dengan keyakinannya. Orang pemberani mampu menembus batas-batas penghalang dan melewati jurang pemisah sehingga dia bisa sampai ke seberang. Dia bisa menyeberang. Dia mampu mengambil resiko demi menggapai sesuatu yang dia yakini. Dia tidak bisa dikuasai oleh mitos-mitos dan kepentingan sesaat dan sempit. Tetapi dia melihat kehidupan ini dalam perspektif yang lebih luas. Seorang pemberani telah menempatkan dirinya menjadi role model, menjadi teladan, menjadi motivator dan inspirator bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan mampu menginspirasi kehidupan banyak orang lintas budaya, lintas agama, lintas bangsa, dan lintas generasi. Dan itulah yang kita saksikan dalam kitab Rut. Dalam kepribadian seorang Rut, perempuan pemberani yang tidak bimbang dan ragu, melangkah mengikuti mertuanya Naomi. Demikian juga nanti dengan Boas yang kemudian menjadi suaminya. Satu ungkapan terkenal dari kitab Rut dan kisah legendaris Rut Naomi adalah, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Satu pendirian yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dia tidak bisa
putar balikan. Dia tidak bisa digoyahkan oleh tantangan hidup, oleh kesulitan, bahkan oleh ancaman sekalipun. Ruth menunjukkan kepribadian sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang teladan yang inspiratif sepanjang zaman. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang bebas. Dia tidak tergantung pada opini orang lain, termasuk opini mertuanya Naomi. Dia tidak tergantung pada apa kata orang, tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa mengikuti mertuanya Naomi is the best, adalah jalan terbaik yang dia akan ambil. Sekedar background, latar belakang pernyataan dari Ruth ini. Suatu waktu di masa pemerintahan hakim-hakim di Israel, satu keluarga Yehuda, yaitu Elimelek dan istrinya Naomi, dan kedua anak mereka Mahlon dan Kilion, berimigrasi ke tanah Moab karena terjadi masa kelaparan di kampung halamannya, masa paceklik. Tidak lama kemudian, setelah mereka tinggal di Moab, Elimelek meninggal dunia. Kemudian Mahlon dan Kilion, anak-anak mereka, menikah dengan perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Tahun berganti tahun, waktu berlalu demikian cepat, tetapi mereka belum beroleh keturunan hingga Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Sehingga dalam keluarga Naomi tinggal dia dan kedua menantunya, orang-orang Moab itu. Naomi sangat sayang kepada mereka berdua, tetapi dia juga memikirkan masa depan mereka. Naomi tidak egois. Dia memikirkan bahwa Ruth dan Orpa masih memiliki masa depan. Dan dengan tulus, dia membiarkan mereka untuk pergi meninggalkan dia, untuk pergi ke kampung halamannya, untuk pergi memulai kehidupan baru. Dan konsekuensinya adalah mereka harus berpisah. Orpa akhirnya mengikuti nasihat Naomi, tetapi Ruth tidak. Ruth bertekad bulat dan mengambil keputusan akan tetap bersama mertuanya Naomi. Itulah pernyataannya yang sangat terkenal itu. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Pernyataan yang benar-benar meyakinkan. Ruth menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tangguh dan percaya diri, yang kuat, elastis dan tahan uji. Dia tidak gampang digoyahkan oleh kekhawatiran dunia ini dan kebutuhan sesaat. Sebaliknya dia mampu mengambil resiko apapun. Bahkan jika dia harus mati bersama Naomi, biarlah itu terjadi. Sungguh kesetiaan yang tiada tara. Akhirnya Naomi dan Ruth berjalan bersama menuju kampung halaman Naomi di daerah Yehuda, meninggalkan Moab. Para teman dan kerabat masih mengenal Naomi, sekalipun sudah bertahun-tahun berpisah, dan tentunya dengan realitas kehidupan yang sangat berbeda. Miskin, janda, tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa selain dari menantunya yang juga sudah janda, Ruth.
Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem pada masa panen. Dan mereka harus memulai kehidupan yang baru. Mereka harus memulai kehidupan dari nol. Jika orang lain menuai jelai, tetapi mereka tidak ada apa-apa untuk dipanen. Jika orang lain berkelimpahan, mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi hidup harus berjalan. Ruth dan Naomi harus berjuang, harus merangkak, harus melakukan apa yang bisa menyambung kehidupan mereka. Ruth mulai di pagi hari memungut bulir-bulir jelai, sisa-sisa yang tertinggal di belakang para penyabit. Boas, pemilik kebun, memperhatikan apa yang terjadi di kebunnya. Dia sangat prihatin melihat perempuan Moab itu dan mencari tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Setelah mengetahui itu, Boas menunjukkan kasih yang nyata, kasih yang tiada batas terhadap sesama manusia yang berada dalam krisis kehidupan. Boas menunjukkan kemanusiaannya. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang kaya, sebagai penguasa, tetapi dia melihat dirinya sebagai manusia berhadapan dengan manusia lain yang sangat membutuhkan uluran tangan, pertolongan. Karena itu dia memesankan kepada pekerja-pekerjanya agar mereka dengan sengaja meninggalkan beberapa jelai supaya Ruth dapat memungut lebih banyak. Ini sungguh inspiratif. Sungguh menunjukkan contoh keteladanan, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama dengan sengaja meninggalkan beberapa bulir jelai, menyisakan demi orang yang datang dari belakang. Dia menunjukkan solidaritas nyata. Dan dia bahkan menasihatkan kepada Ruth supaya dia tidak pergi ke tempat yang lain. Karena di tempat lain bisa saja dia diganggu. Bisa saja dia direndahkan. Bisa saja dia dilecehkan. Tetapi di sini, di sawahnya Boas, di tanah milik Boas, dia bisa merasa aman dan nyaman. Dan dia disambut. Bahkan dia dapat makan minum bersama-sama dengan para pekerja Boas. Dan Ruth sangat bersyukur. Hatinya lega. Jiwanya dihidupkan kembali karena sikap dan perbuatan Boas. Dan sesuai dengan pesan Boas, semua pekerjanya memperlakukan Ruth dengan hormat dan dengan baik, dan tak seorang pun boleh berkata atau berbuat kasar kepadanya. Ruth membawa lebih banyak gandum ke rumah untuk dia dan mertuanya Naomi. Lambat laun kehidupan Naomi dan Ruth semakin membaik dan mulai menuju keadaan normal. Kembali ke equilibrium, keseimbangan dalam kehidupan mereka. Lambat laun krisis mulai mereka tinggalkan. Saudara-saudara yang terkasih, solidaritas kepada orang yang dalam kesusahan dan krisis kehidupan menunjukkan kualitas iman, kualitas emosional, dan kualitas spiritualitas seseorang. Jika kita peduli kepada orang lain yang menderita, yang berkekurangan, yang membutuhkan, ini juga merupakan proyeksi, refleksi dari kualitas iman dan kepribadian kita yang sesungguhnya. Bahkan bisa dikatakan, orang yang melihat sesama manusia yang menderita dan hatinya tidak tergerak untuk berbuat sesuatu,
bisa dikategorikan dengan pengecut, penakut, atau orang yang imannya masih suam-suam kuku, tidak hangat dan tidak dingin. Boas, Naomi, dan Rut sebagai aktor utama dalam kisah di kitab Rut ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang berkarakter, yang beriman, yang tangguh, yang kuat, dan tahan uji. Dan ketangguhan iman mereka menjadi inspirasi yang memberikan kehidupan kepada sesama. Kasih yang tulus dan solidaritas yang mereka tunjukkan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing telah memberikan ruang bagi orang lain untuk hidup dan bertumbuh dan bertumbuh menjadi manusia yang kuat, yang tangguh. Dan itu juga panggilan bagi kita semuanya. Sebagai orang yang beriman, jika kita membuka ruang bagi orang lain, membuka kesempatan bagi orang lain, berupaya untuk mengulurkan tangan, menunjukkan solidaritas dan cinta kasih yang tulus, sehingga orang lain dimungkinkan untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Kita sudah melakukan panggilan kita sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Mau membuka ruang kepada sesama membutuhkan keberanian. Pengecut dan penakut tidak mampu melakukan itu. Banyak orang yang takut dengan kehadiran orang lain, strangers, dalam kehidupannya. Apalagi kalau orang itu miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki status sosial dan ekonomi yang jelas. Termasuk orang-orang yang sangat nyaman secara politik, sosial, dan ekonomi bisa sangat ketakutan dengan kehadiran strangers, orang asing. Bahkan ketakutannya, fobia, berlebihan dan tak beralasan. Mereka tidak ingin kehadiran orang-orang lain, dan mereka tidak ingin dengan perubahan. Mereka tidak ingin mendengarkan masukan demi perbaikan. Mereka tidak ingin status kenyamanan mereka terganggu. Mereka ingin tetap dalam status quo. Mereka tidak memberikan ruang yang memungkinkan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang baru dan masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini krisis kehidupan terjadi di mana-mana. Belum selesai dampak masif dari COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi dunia. Sekarang dengan perang Rusia-Ukraina, krisis kehidupan semakin parah. Puluhan juta warga Ukraina harus meninggalkan rumah dan kampung halamannya dan menjadi pengungsi di negeri orang seperti Polandia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Untung bahwa negara-negara tetangga cukup ramah dan terbuka kepada banyak pengungsi Ukraina. Orang-orang yang tanpa bimbang dan ragu menyambut kehadiran para pengungsi telah menjadi inspirasi dan memberi harapan bagi orang-orang yang kehilangan segalanya. Seperti perlakuan Boas terhadap Rut dan Naomi. Saudara-saudara, pada konferensi kepemimpinan gereja-gereja Lutheran di Asia yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 23 Mei lalu di kota Bangkok, Thailand, Sekretaris Jenderal Lutheran World Federation atau LWF, pimpinan eksekutif tertinggi Persekutuan Gereja-Gereja Lutheran sedunia yang beranggotakan 148 gereja di 99 negara, yaitu Pendeta Anne Burkhardt, menyampaikan pesan pastoral untuk gereja-gereja di Asia di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dia sampaikan supaya tetap setia melakukan misi sesuai dengan panggilan Kristus. Apapun yang terjadi, betapa berat pun tantangan bahkan ancaman yang kita hadapi, kita harus tetap setia mengikut Yesus.
to be faithful in following Jesus Christ. Anne Burkhardt yang berasal dari Estonia, satu negara yang bertetangga langsung dengan Rusia, betul merasakan dan mengetahui betapa beratnya penderitaan yang sedang menerpa kehidupan banyak orang, khususnya di Ukraina. Dengan banyaknya yang kehilangan nyawa, yang terluka, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat mengerikan. Namun Anne Burkhardt tetap mendorong supaya gereja-gereja tetap semangat dan kuat dan setia mengikuti Yesus dan meneladani pelayanan Yesus. Karena sesungguhnya sumber kekuatan dan inspirasi kita adalah keteladanan Kristus. Jika kita mengenal Kristus dan kasih-Nya yang tak terhingga, daripadanya akan mengalir kekuatan yang tak habis-habisnya dalam menghadapi realitas hidup di dunia ini. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Sekjen LWF dan kisah Rut, Naomi, dan Boaz dalam kitab Rut ini kiranya menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi kita. Selagi kita bisa dan Tuhan mau pakai kita menunjukkan cinta kasih dan solidaritas kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang dalam kesulitan dan sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Marilah kita melakukannya dengan tulus ikhlas. Tuhan cinta orang-orang yang dengan tulus menunjukkan kasih dan solidaritas kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Saya yakin saudara adalah salah satu dari orang-orang yang bisa menjadi inspirasi seperti Rut dan Naomi dan Boaz, tiga figur sentral dalam kisah yang dengan keberanian mengambil resiko tanpa bimbang dan ragu, tidak egois dan berpikir sempit untuk kepentingan sesaat, melainkan dengan iman melihat kepentingan orang lain juga, kepentingan yang lebih luas dan jauh ke depan. Tampil tangguh dan percaya diri, melangkah dengan iman mengikut Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kisah legendaris hamba-Mu Rut, Naomi, dan Boaz yang Tuhan pakai menjadi teladan, motivasi, dan inspirasi lintas agama, lintas budaya, lintas bangsa, dan lintas generasi. Kisah ini tetap hidup dan saat ini sampai kepada kami. Kiranya menjadi kehidupan bagi kami, supaya dalam kehidupan ini kami tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, dan apapun yang kami butuhkan jika kami setia mengikut Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang taat dan setia selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.